tabungan yang Anda rencanakan dengan membayar Rp300.000 per bulan atau Rp10.000 per hari adalah merupakan pintu untuk menuju ke Baitullah. Tentunya pastikan bahwasannya Anda ikut magdi dan menabung secara konsisten setiap bulannya untuk di beberapa tahun ke depan Anda bisa melakukan ibadah umroh menuju Baitullah, ke Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah, sahabat magdi semuanya, terima kasih bagi mereka yang sudah bergabung bersama magdi. Insya Allah kita bisa umroh bersama melalui Abinaya Umroh. Di magdi aja umroh bareng Abinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat magdi dan Abinaya. Alhamdulillah, insyaallah para sahabat magdi, jika Anda selalu rajin melakukan tabungan umroh, insyaallah ya, di beberapa tahun ke depan sudah bisa melakukan ibadah umroh bersama Abinaya. Mau umroh di magdi saja bareng Abinaya. Halo, selamat malam Ibu Alita. Selamat malam Ibu Siti. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Ibu Alita di Probolinggo ya? Iya Pak, Probolinggo. Sama Bu Ibu Siti juga. ya? Oh iya, mantap nih tim Probolinggo nih. Timnya Bu, bisa diajak Bu yang itu, yang lain-lain buat Iya, ikutan Pak. Zoom malam ini. Udah diinfokan Pak, mungkin masih ada kesibukan. Masih pada sibuk ya? Iya sih. Iya Pak. Semangat ya Bu, buat mengejar jalan-jalan akhir tahun. Bareng-bareng kita Bu. Amin, insya Allah. Iya. Tetap berusaha Pak. Iya dong, harus. Kalau Pak Taufik dari mana ya Pak? Apa? Kalau Bapak dari mana? Saya dari Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Aman ya Pak? Gempa, ya goyang-goyang sih Bu. Kalau dibilang aman, nanti tunggu laporan ya Bu. Ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan. Tuh. Selamat malam Pak Denta. Malam Ibu Leni. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat malam Ibu. Malam Bu Alita, malam Bu Siti, malam Bu Leni. Mbak Dan. Malam, Acan. Malam Pak Taufik di Makassar juga. Malam. Iya. Wah, seru tuh. Shopee-nya. Shopee. Pak Taufik ya. Malam Pak Taufik, saya mute ya.
Belum ada lagi ya timnya. Bentar lagi banyak yang masuk, Pak. Oh ya, kita tunggu Bu. Yuk teman-teman, yuk kita undang teman-teman. Malam hari ini berbeda. Ya, kita ada konsep baru lah, penyegaran. Siap, Pak, ditunggu. Oke, Bu Alita. Alhamdulillah saya berada di kota Madinah, tepat di pintu utama Masjid Nabawi. Sahabat Magdi sekalian, tabungan yang Anda rencanakan dengan membayar Rp300.000 per bulan atau Rp10.000 per hari adalah merupakan pintu untuk menuju ke Baitullah. Tentunya pastikan bahwasannya Anda ikut Magdi dan menabung secara konsisten setiap bulannya untuk di beberapa tahun ke depan Anda bisa melakukan ibadah umroh menuju Baitullah, ke Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah, sahabat Magdi semuanya, terima kasih bagi mereka yang sudah bergabung bersama Magdi. Insya Allah kita bisa umroh bersama melalui Abinaya Umroh. Di Magdi aja umroh bareng Abinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Magdi dan Abinaya. Alhamdulillah, insya Allah para sahabat Magdi, jika Anda selalu rajin melakukan tabungan umroh, insya Allah ya, di beberapa tahun ke depan sudah bisa melakukan ibadah umroh bersama Abinaya. Mau umroh di Magdi saja bareng Abinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Magdi dan Abinaya. Halo, selamat malam Pak Subegjo, malam Pak Toto.
malam Bro Yuki. Pak Agus Prayitno sama Pak Kasril belum di-connect ya? Saya chat ya. Malam Pak Denta. Malam. Malam Pak, lanjut. Ya, kita mulai 4 menit lagi ya Pak. 19.45 ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Makdi dan sahabat Abinaya. Alhamdulillah saya berada di kota Madinah, tepat di pintu utama Masjid Nabawi. Sahabat Makdi sekalian, tabungan yang Anda rencanakan dengan membayar Rp300.000 per bulan atau Rp10.000 per hari adalah merupakan pintu untuk menuju ke Baitullah. Tentunya pastikan bahwasannya Anda ikut Magdi dan menabung secara konsisten setiap bulannya untuk di beberapa tahun ke depan Anda bisa melakukan ibadah umroh menuju Baitullah, ke Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Insya Allah, sahabat Magdi semuanya, terima kasih bagi mereka yang sudah bergabung bersama Magdi. Insya Allah kita bisa umroh bersama melalui Abinaya Umroh. Di Magdi aja umroh bareng Abinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Magdi dan Abinaya. Alhamdulillah, insya Allah para sahabat Magdi, jika Anda selalu rajin melakukan tabungan umroh, insya Allah ya, di beberapa tahun ke depan sudah bisa melakukan ibadah umroh bersama Abinaya. Mau umroh di Magdi saja bareng Abinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Magdi dan Abinaya. Alhamdulillah, insya Allah para sahabat Magdi, jika Anda selalu rajin melakukan Pak Angga, videonya hilang. Ya, nggak apa-apa bro. Udah waktunya kita mulai. Oh ya, 1 menit lagi ya, kita mulai 19.45 ya. Saya sapa dulu teman-teman ya. Halo, selamat malam Pak Thomas. Ya, malam Pak Agus. Oke, ada Bu Siti ya. Teman-teman, kita mulai. Saya mute ya, itunya ya. Mic-nya ya. Oke, selamat malam semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih Anda pada malam hari ini mengikuti business presentation tentang Magdi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ini mungkin adalah presentasi pertama atau presentasi kedua, tapi pada hari ini kita mau dengar satu sharing. Ya, jadi perkenalkan dulu, nama saya adalah Adinta Wicaksono. Saya tinggalnya di Jakarta ya. Saya akan menjadi host Anda selama kurang lebih 1,5 jam ya ke depan sampai dengan pukul 9 malam. Oke. Nah, pada acara hari ini kita akan bagi dalam 2 sesi. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan pembicaranya. Jadi pembicaranya ini adalah
kita panggilnya bisa dengan Mas Bro Angga ya. Beliau adalah seorang digital networker ya. Dia juga seorang konten kreator. Nah, malam hari ini Pak Angga akan menjelaskan tentang satu konsep bisnis baru yaitu MACD. Nah, bocorannya teman-teman, MACD ini adalah startup ya, seperti Gojek. Oke. Baik, saya persilakan waktu tempat kepada Pak Angga. Silakan Pak Angga. Ya, selamat malam. Thank you, Bro Adenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali nih malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan sesi sharing ya tentang MACD. Nah, begitu, Bro Denta. Iya, betul sekali. Ya, malam hari ini kita mau dengar satu informasi baru. Dan teman-teman, informasi ini sangat berharga. Jadi coba teman-teman luangin waktu ya. Kenapa? Kita tahu ya tahun depan kan katanya nih ya resesi. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Benar nggak? Perusahaan-perusahaan besar sudah mulai mem-PHK. Ada yang ratusan, ada yang ribuan. Gitu ya. Nah, ini jadikan sebagai backup. Ya nggak? Backup. Seperti apa? Oke. Mas Bro akan jelaskan. Silakan Mas Bro. Oke, terima kasih Bro Adenta. Thank you banget. Izinkan saya untuk sharing ya, tentang bisnis MACD ataupun mungkin ada yang diundang ke sini juga tentang program Syar Baitullah. Ya, dua-duanya tepat sekali Bapak Ibu, tidak salah ya. Dua-duanya benar karena memang di MACD ini menawarkan dua-duanya Bapak Ibu. Ya, saya sendiri pun mengenal MACD ini ketika teman saya itu bercerita tentang program Syar Baitullah. Saya flashback sedikit ya. Terakhir kali saya umroh itu 2007 ketika saya masih single. Begitu pengen sekarang tuh ketika pengen umroh lagi begitu nikah tuh kayaknya nggak kekumpul-kumpul. Ya mungkin di sini ada juga Bapak Ibu yang merasakan hal yang sama. Ya karena kan kalau udah nikah itu kalau pengen berangkat ke Baitullah itu kan kayak kalau berangkat sendiri tuh kayaknya kurang afdol ya. Artinya kita berangkat, istri nggak diajak kan nanti manyun, bener nggak? Ya nggak enak gitu loh, ibadah sendirian gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita berangkat berdua, biaya sekarang juga lumayan, bener nggak? Ya rata-rata mungkin berapa ya? Satu paket itu kan 30-an sekarang ya. Kali 2, 60. Ditambah jajannya, 20, 80 juta harus megang. Nah, saya berusaha ngumpulin, nggak kekumpul-kumpul tuh Bro Denta. Jadi, apalagi 3 tahun terakhir kita dihadang dengan COVID ini makin aja. Nah, yang menariknya ketika ya tepat ya kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu lah, ya saya diperkenalkan tentang MACD ini, ya. Nah ini kenapa saya langsung excited, kenapa saya langsung tertarik, ya, karena kurang lebih sekitar 4-5 bulan yang lalu, tiba-tiba saya tuh ada rasa kangen lah. Kayaknya enak kali ya kalau misalnya berangkat ke Baitullah gitu ya. Tiba-tiba ada rasa rindu aja gitu loh, pengen ke sana. Ya, ketika saya berdoa, nggak lama kemudian gitu ya, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, ya, diperkenalkanlah dengan bisnis MACD ini. Makanya kalau saya sendiri ini kok kayak jadi dibukakan jalannya. Nah, semoga apa yang saya rasakan ya teman-teman pun akan mengalami hal yang sama ya. Saya nggak tahu, mungkin saat ini ada yang memiliki kondisi yang sama dengan saya, pengen umroh tapi kok kayaknya nggak kekumpul-kumpul uangnya. Tiba-tiba ada yang para pengundang teman-teman semuanya tiba-tiba ngontak, bro atau pak, mbak gitu, ini saya ada program nih, kita bisa berangkat umroh dengan menyisihkan 10.000 kayak gitu, mau tahu nggak katanya. Nah jadi kan seperti kayak jawaban ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini bisa menjadi solusi lah buat Bapak Ibu semuanya, ataupun memang saat ini membutuhkan sebuah bisnis tanpa resiko gitu ya, dengan resiko yang sangat minimal, ini juga bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu. Begitu. Saya izin share screen ya sembari saya cerita ya. Oke, sebentar. Oke, jadi gini Bro Denta. Mungkin saya jelaskan dulu sedikit ya. Tak kenal maka tak sayang. Makanya semuanya ini juga mungkin masih belum ada yang tahu nih MACD itu tentang apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi
MACD ini sebuah PT, namanya Magnet Digital Indonesia, makanya disingkatnya MACD. Atau dari bahas MACD sendiri memiliki arti yang bagus kalau menurut saya ya, karena dia diambil dari bahasa Arab yang artinya kemuliaan, glory, ya kejayaan, kemenangan, ya. Nah, yang menariknya MACD ini mempunyai visi untuk mewujudkan ya apapun impian dalam hidup Bapak Ibu semuanya, ya khususnya dalam beribadah. Ya, saya mulai connect-nya itu ketika saya diceritakan tentang visi misi MACD ini, ya. Karena tadi saya sudah cerita, saya lagi pengen-pengenan nih berangkat ke Baitullah, tiba-tiba diperkenalkan oleh MACD, ya. Lalu singkat cerita saya dijelaskan bahwa MACD ini sebenarnya seperti memang konsepnya adalah startup. Ya, teman-teman tahu ya startup seperti contohnya Gojek aja. Dulu Gojek ketika pertama kali muncul, ya Gojek ini kan menghubungkan antara user, ya pengguna produk dengan penyedia produk. Masih ingat nggak lagi awal-awal Gojek itu produknya apa? Cuma jasa transportasi, motor, benar nggak Bapak Ibu? Ya, tapi sekarang apa yang nggak bisa Bapak Ibu dapatkan dari Gojek? Ya, bisa order motor, bisa order mobil, ya, bisa apa lagi? Makanan, mijet, apalagi bebersih rumah, sampai untuk beli reksadana, asuransi segalanya ada semuanya. Mau naik kereta, mau naik Transjakarta, semuanya bisa. Ya, menarik nggak? Nah, yang tadinya cuma satu produk, ya, karena memang ini startup menyambungkan kebutuhannya banyak, nah itu sekarang jadi berbagai macam produk. Nah ini persis seperti yang MACD lakukan, ya. Nah jadi MACD ini penghubung antara kita, ya pengguna dengan penyedia produk, ya. Salah satunya adalah, ya ini ada apa namanya produk yang saat ini sudah mulai dipasarkan, ya. Mohon maaf ini boleh di unmute dulu nggak, Bro Denta? Dikunci aja biar tidak noise. Oke, Bro, siap. Maaf. Siap. Oke, dah. Nah, thank you. Jadi Bapak Ibu semuanya, MACD ini sebenarnya tercipta dari sebuah inovasi ya. Jadi kolaborasi dengan beberapa partner-partner MACD. Ya, jadi nggak sendirian ternyata. Ya karena kan MACD ini menghubungkan antara penyedia produk dengan pengguna produknya. Ya. Nah, salah satunya adalah produk, ya. Nah, ini program-program ya, sorry, kelewatan. Klik. Kenapa ya? Muter-muter sendiri. Nggak apa-apa, itu terlalu sensitif biasanya. Lanjut. Jadi muter-muter sendiri. Oke, ya udah. Karena ini slide-nya tidak mau dibuka, ya wis nggak apa-apa. Jadi program yang sekarang ada di MACD, ya kita intip dikit. Nah, itu ada program Siar Baitullah dan ada program Dana Ngaben yang sudah berjalan. Dan coming soon ini ada membantu lagi. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ngintip, ini kan baru ada 2 ya. Program Siar Baitullah ini khusus untuk umat Muslim, ya. Nah, sementara bagi saudara-saudara kita yang di Bali, ya, ini ada program untuk persiapan upacara Ngaben. Ya, nanti juga ada program untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Kristiani atau Katolik ya dan Buddha, itu juga ada ziarah ya ke Yerusalem, ke mana? Ke Vatikan ataupun ke Tibet, ataupun menyiapkan dana pendidikan atau dana pensiun. Ya, jadi MACD ini sebenarnya membantu mempermudah kebutuhan kita sebenarnya. Nah, yang saat ini yang sudah berjalan itu saya akan ceritakan satu ya yang memang sudah benar-benar berjalan itu adalah program Syiar Baitullah dan Dana Ngaben. Ya. Nah, di program Syiar Baitullah ini kita kerjasama dengan 4 perusahaan yang gede. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya perusahaannya apa aja. Ya, kalau saya bicara tentang Sinarmas, siapa yang kenal? Ya, saya rasa ini semua familiar. Mungkin Bro Denta juga sama ya, sudah sangat kenal dengan Sinarmas. Kalau saya sebut Sinarmas, yang terbersit dari Bro Denta ini apa? Yang kira-kira terbersit langsung ketika saya sebut Sinarmas. Konglomerat, terus apa ya? Dia punya kebun kelapa sawit, perkebunan sawit, penguasa kertas, apalagi banyak ya Pak ya? Banyak lah, perusahaan gede lah. Banyak Kalau banget. sampai
Oke. Kalau nyampe nggak tahu Sinarmas, berarti bukan orang Indonesia. Oke, memang betul. Ini perusahaan udah puluhan tahun dan ini salah satu deretan pemiliknya itu Eka Cipta udah meninggal juga ya. Sekarang diwarisi ya, dilanjutkan oleh anak-anaknya juga. Nah, ini salah satu corporate ya, holding company lah, ini besar sekali. Nah, juga kerjasama dengan ada Prodigi dan Abinaya. Kita bahas yuk satu-satu ya. Nah, kita bahas dulu dari sebelah kanan, Abinayanya. Ya. Wah, itu mah fotonya familiar banget tuh, Pak Erick Thohir ya? Yes, betul sekali Bro Adenta. Jadi, kalau kita lihat fotonya pasti teman-teman udah tahu. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Erick Thohir? Ya, nah ini baru benar Bro. Kalau nggak kenal dengan Pak Erick Thohir, ini bukan warga negara Indonesia nih. Iya. Karena ini adalah Menteri BUMN, ya Menteri BUMN, ya sangat aktif beliau juga di media sosialnya ya, itu sangat aktif lah. Nah, yang sebelah kiri adalah Boy Thohir, itu kakaknya. Jadi memang kakak beradik ini sudah terkenal sebelum menjadi Pak Erick Thohir menjadi menteri pun, beliau ini memang sudah terkenal dengan apa? Dua-duanya konglomerat, ya. Nah, ternyata Pak Boy dan Pak Erick Thohir ini juga memiliki unit bisnis ya di bidang ya di sektor travel ya. Jadi dulu namanya Dava Travel, akhirnya dibeli ya oleh mereka berdua ya, kepemilikannya berubah namanya jadi Abinaya. Nah, kenapa sih pertanyaannya kita kerjasama dengan Abinaya? Nah, kalau menurut Bro Denta kenapa? Kenapa kita perlu kerjasama dengan Abinaya? Karena kan banyak kasus travel umroh bodong ya, kayak contohnya First Travel gitu kan. Karena kan kita tidak pernah tahu. Jangan nyebutin merek, Pak. Oh, nggak boleh nyebutin merek Jangan ya? nyebutin merek. Iya, sorry. Karena gini, kita selama ini mungkin kalau kita pergi perjalanan ibadah, kan kita nggak pernah tahu ya siapa sih pemiliknya kan. Padahal kita kan butuh kepastian. Kira-kira kalau saya ikut travel mau perjalanan ibadah di sini pasti berangkat atau enggak gitu. Makanya kita kan perlu tahu kira-kira pemiliknya siapa sih. Kan kalau pemiliknya udah terkenal kan pasti kan, kita kan butuh jaminan nih. Betul kan, kita butuh kepastian. Yes, betul. Tepat sekali. That's why itulah makanya kita kerjasama dengan yang pasti-pasti aja. Ya, kenapa kita pilih Abinaya? Jadi jelas company profile-nya, ya, track record-nya itu jelas. Ya, Abinaya sudah berpengalaman dari 2011. Ya, hingga saat ini license-nya atau surat perizinannya pun jelas. Ya, di luar sana kenapa tadi Pak Bro Adenta bicara cerita seringkali ketemu dengan cerita-cerita calon jamaah gagal berangkat. Ya karena apa? Ya itulah ketika kita mendaftar di satu travel yang memang dalam tanda kutip ya tidak kuat ya, resiko-resiko itu seringkali terjadi. Ya karena kita bicara uang bukan uang kecil loh. Ya, bicara uangnya uang besar. Kemarin kita minggu lalu ya kalau nggak salah saya sharing nih. Ini dari Aceh ada sekitar 300 calon jamaah ya dari zaman pandemi kan dipending tuh. Nah, ketika sekarang sudah dibuka itu gagal berangkat Bapak Ibu. Nah, ini kan kasihan ya. Apalagi saya di daerah-daerah itu tuh banyak loh orang-orang yang nabung tuh benar-benar untuk berangkat umroh tuh nggak cuman tahunan, tapi kadang belasan tahun kekumpul umroh. Tiba-tiba kan nggak berangkat tuh, waduh kasihan sekali ya. Nah, inilah kenapa kita kerjasama dengan Abinaya, karena kita cari yang pasti-pasti aja. Ya, kita yang cari yang pasti-pasti aja. Nah, sekarang saya akan cerita nih tentang Simas Jiwa, ya tentang grup Sinarmasnya. Nah, kenapa sih kita kerjasama dengan grup Sinarmas? Nah, tadi kan mungkin ada yang belum tahu nih. Ya tenang aja, kalaupun nggak tahu tentang Sinarmas, bukan berarti teman-teman Bapak Ibu bukan warga negara Indonesia. Cuman mungkin kurang pergaulannya aja. Nah, jadi Bapak Ibu, Sinarmas ini sebenarnya satu holding company yang besar. Ya, kalau saya sebut brandnya, pasti tahu. Ya, saya mulai dari ibu-ibu. Ya, di sini ibu-ibu ada nggak yang nggak pernah menggoreng pakai Vilma? Wah, pasti tahu ya. Saya kalau ketika sebut Vilma pasti tahu brandnya, ya. Tapi nggak tahu kalau perusahaannya itu namanya Sinarmas, betul ya? Atau belanja di ITC, siapa yang nggak pernah belanja di ITC?
Wah, Ya, kalau sebut ITC pasti tahu. Bro Dena ini Semua mungkin tahu. sering nih pasti. borong di ITC kan. Atau main-main ke kota wisata ya di Cibubur kan, pasti tahu lah. Atau belanja di Aeon Mall ya kan, banyak banget kan. Nah, itu baru dari sisi mana? Minyak goreng, dari properti. Nah, kalau dari industri kertas, siapa yang nggak pernah nulis atau beli buku Sinar Dunia? Nah, benar? Ya, itu pasti Benar. pernah pakai ya Paperline. Atau lagi zaman COVID kemarin nih, ya siapa yang nggak pakai tisu Topli, Nice, Paseo. Nah, ini kan semua kita pakai, benar nggak? Kita sudah familiar sebenarnya dengan brandnya. Nah, apa hubungannya nih umroh dengan Sinarmas? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Makdi ingin mengedukasi ke Bapak Ibu semuanya bahwa ketika sekarang ini kan banyak ya penawaran nabung-nabung umroh, benar nggak? Problemnya adalah banyak sekali nabung umroh, sayangnya tidak ke lembaga yang tepat. Ya, nabungnya kemana? Ke travelnya. Padahal travel itu tidak memiliki wewenang ya untuk mengelola dana umat atau dana masyarakat. Ya, karena ini tidak OJK nggak bisa mengaudit. Nah, itulah kesalahan-kesalahan. Makanya kalau kita mempercayakan menitip uang ke travel, itu besar kemungkinan, bukan besar kemungkinan, resiko terjadi penyelewengan, ya, resiko terjadi penyalahgunaan dana itu sangat-sangat besar dan kita tidak tercover. Ya, artinya kalau terjadi penyelewengan atau itu tidak aman. Nah, makanya Makdi ini pengen mengedukasi ya, nabung di lembaga yang benar. Ya, di mana lembaga yang benar yang diakui oleh pemerintah cuma dua, Bapak Ibu. Pertama di perbankan, kedua adalah di asuransi. Dan Sinarmas memiliki keduanya, Bapak Ibu. Ya, pasti pernah dengar kan, Bank Sinarmas pasti pernah dengar kan asuransi Simas Jiwa. Nah, Sinarmas memiliki keduanya. Ya, makanya kita pengen mengarahkan Bapak Ibu semuanya untuk menabung di tempat yang benar. Oke? Sehingga aman, ya, terpercaya, amanah, ya, dan diaudit, ya, diawasi, dipantau, diaudit oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Ya, jadi aman lah, kita bisa duduk ditinggal tidur lah bahwa uang kita aman. Oke. Nah, saya cerita singkat aja. Jadi Sinarmas ini memiliki satu produk namanya Simas Jiwa. Ini sebenarnya program produk proteksi, ya, proteksi jiwa. Kita tercover proteksi selama 10 tahun, tapi kita sebenarnya cuman menyisihkan ya setiap bulan itu hanya 300.000 selama 5 tahun. Nah, kalau terjadi resiko kematian, ini akan dapat santunan nih Bapak Ibu. Ya, kalau kecelakaan nilainya 100 juta, kalau kita meninggal karena sakit, ya, itu kita dapat setengahnya atau 50 juta. Nah, kalau tidak terjadi resiko kematian, yang menariknya apa? Uang kita dikembalikan, Bro Denta. Ya, jadi yang kita sisihin selama 5 tahun, di akhir tahun ke-10, 18 jutanya itu dikembalikan. Nah, kira-kira menurut Bro Denta, ada ruginya nggak dengan kita ikut Simas Jiwa ini? Tidak ada. Ini mah udah pasti untung. Istilahnya Yes. kita punya niatan ibadah, nabung, dapat bonus asuransi lah ya. Jadi kan Proteksi, karena betul. resiko kan pasti ada tuh. Gitu. Ini Yes, bagus banget tepat program sekali. ini. Bagus Ya, banget. jadi program ini. memang kita pilih produk ya yang pertama aman, ya, tidak ada resiko uang dibawa kabur, ya. Kedua, ada fasilitas tambahan, ya. Nah, akhir tahun ke-10 ini kan kalau tidak terjadi resiko kematian, ini kan punya kita uangnya, bukan punya Sinarmas. Kita bebas mau pergunakan uang itu untuk apapun. Nah, yang menariknya ini lebih cakep lagi nih, ya. Belum pantun aja udah dibilang cakep ya Bapak Ibu ya. Ya, ini Nah, betul. yang menariknya nih, ini pinternya Makdi mengemas satu produk, ya. Jadi Makdi mengemas ya menjadi program Syiar Baitullah. Ada 3 benefit yang menarik dibanding kita mengikuti penawaran tabung umroh di tempat yang lain. Yang pertama, ya, di sini hanya menyisihkan 10.000 per hari, kita sudah bisa menabung umroh atau 300.000 per bulan selama 5 tahun kita nyisihinnya.
di tempat yang sesuai dengan regulasi dari pemerintah, amanah, terpercaya. Kita bisa duduk, bisa tidur nyenyak ya, tanpa harus khawatir uang kita wah ini disalahgunakan atau enggak ya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika nanti selesai menabung ya di akhir tahun kelima, kita akan dapat voucher umroh senilai 18 juta. Ya, jadi sesuai ya, kalau Bapak Ibu kali 300.000 per bulan kali 5 tahun, kita sudah ada tabungan senilai 18 juta. Ya, nanti keluar voucher umroh dari Abinayanya. Oke. Nah, yang kedua, ini menarik sekali. Makdi ingin mengunci nawaitu Bapak Ibu semua agar niat impian kita ke Baitullah itu benar-benar terwujud. Makanya ada program yang kedua namanya Badal Umroh. Ya, kan tadi saya bilang si Mas Jiwa ini ada fasilitas proteksi. Kita tercover selama 10 tahun. Anggap Bapak Ibu nih ya, anggap kita lagi ngopi-ngopi lah sekarang, lagi ketemu nih, diceritakan tentang program Syiar Baitullah. Ya, ada teman kita namanya Pak Andi lah misalnya. Mohon maaf kalau di sini ada yang namanya Andi ya. Anggap ada Pak Andi, kita ceritakan program Syiar Baitullah ini dan tertarik bergabung. Ya, saking kuatnya dia pengen berangkat ke Baitullah bergabung saat ini juga. Ya. Nah, ketika pulang ke rumah, ya, naik motor pulang ke rumah terjadi kecelakaan, meninggal Bapak Ibu. Ya, ini bukan hitungan hari loh. Hitungannya jam. Ya. Nah, yang menariknya ketika ikut program Syiar Baitullah, ketika kita meninggal, terjadi resiko kematian, pewaris kita akan diberikan uang santunan ya 50 juta ya, dan 50 jutanya lagi itu dalam bentuk voucher. Ya, voucher apa? Voucher umroh. Jadi si pewarisnya ini wajib berangkat umroh untuk melakukan badal umroh bagi si almarhum Bapak Ibu. Ya, setidaknya Bapak Ibu kita merasa lebih lega nggak? Nah, kita nggak pernah tahu umur, benar ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan kita ikut program Syiar Baitullah, insya Allah niat ibadah kita akan dikunci, sehingga insya Allah terwujud Bapak Ibu. Nah program yang ketiga, nah ini saya akan bahas tapi kayaknya nggak sekarang nih Bapak Ibu. Ya, ini ada program ya ketika Bapak Ibu jadi pesiar Baitullahnya, ya hanya cukup jadi pesiar Baitullah, Bapak Ibu mau nggak nabungnya gratis? Jadi ini 300.000 sebulan ini nggak keluar dari dompet kita sendiri nih. Untuk bapak-bapak nggak perlu takut jatah dapur untuk istrinya jadi berkurang gara-gara pengen umroh. Aman ya. Dengan cara apa? Ambil benefit yang ketiga. Ya, tapi saya nggak akan bahas sekarang ya. Kita akan bahas di sesi kedua. Ya, saya akan juga bongkar gimana caranya. Pertama, nabungnya bisa gratis. Kedua, nggak perlu nunggu 5 tahun Bapak Ibu. 6 bulan, 12 bulan pun kita bisa berangkat bareng-bareng. Ya, mau nggak? Ya, saya rasa semua pasti mau ya. Pasti mau lah. Jadi nggak nunggu lama-lama. Iya, betul Bro Denta. Tapi kita pending dulu ya Bro Denta ya. Kita nggak akan bahas dulu sekarang ya. Oke, Ya, lanjut. betul. Nah, ada program kedua namanya program Barokah Baitullah. Ini program lanjutan. Ya kan tadi kita nabung 5 tahun. Ya, wah Pak kelamaan Pak. Nanti akhir tahun kelima harga paketannya udah naik duluan Pak. Ya, memang ada potensi seperti itu karena inflasi pasti kan Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita keuntungan ikut program Barokah Baitullah, ini harga paketnya ini dikunci. Ya, misalnya kita daftar sekarang nih, ya kita aktifkan program Barokah Baitullah, maka selama 5 tahun ke depan harga paketnya itu mengikuti per tanggal kita mendaftar. Ya, jadi feeling apa kita bisa tenang lah, nggak perlu khawatir nanti harganya wah naik banget nanti tabungan kita nggak kekumpul-kumpul deh kayak gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bahas ini di apa namanya di sesi berikutnya ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini saya sharing juga ini paket-paket umroh dari Abinaya. Jadi yang paling mahal itu 31.900, ya paling murah itu 28.900. Itu yang membedakan hanya harinya aja. Tapi yang menariknya semuanya premium Bapak Ibu. Hotel bintang 4 semuanya. Oke. Nah, ini juga itinerary-nya Bapak Ibu bisa lihat ya yang menariknya. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu pelajari sendiri di websitenya Abinaya ya. Nah, ini saya ceritakan sedikit. Ini bagi teman-teman yang mungkin diundang, ya, teman-teman yang beragama Hindu, teman-teman yang beragama Hindu diundang juga ke acara ini, ya, untuk program persiapan dana ngaben, ya. Nah, ngaben ini lebih wajib, ya, karena ini memang apa ya istilahnya ya, kewajiban kita sebagai seorang anak lah bagi umat Hindu ya.
untuk melakukan atau melaksanakan upacara kematian ya bagi orang tua ya. Nah, kita tahu sendiri lah upacara-upacara itu kan tidak murah ya. Nah, makanya kita bisa menawarkan nih ke teman-teman saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya di Bali sana untuk persiapan dana ngaben melalui program ini. Mereka cukup menyisihkan 300.000 sebulan ya selama 5 tahun ya, tertanggungnya nanti orang tuanya ya. Nah, ketika nanti terjadi resiko kematian ya, dia akan dapat ya, kalau meninggal karena kecelakaan 100 juta, kalau meninggal karena sakit itu 50 juta. Nah, kalaupun tidak terjadi resiko kematian di akhir tahun ke-10 ya, apa yang kita bayarkan selama 5 tahun ini dikembalikan 100%. Jadi tidak ada ruginya. Yes. Jadi ini benar-benar program untuk membantu kita beribadah. Oke. Nah, ini aktivitas. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, ini program baru dimulai loh Bapak Ibu. Seru loh. Ini baru dimulai baru Februari. Ya. Nah, ini aktivitas para ini yang foto di tengah, ada yang kenal, pasti semua tahu ya. Habib Lutfi, dan di sebelahnya ini adalah Komisaris Magdi. Ya, ketika awal-awal Pak Razi ini roadshow lah, keliling ya, untuk minta restu ke public figure. Ya, salah satunya Habib Lutfi ini. Ya, yang menariknya ketika saya ngobrol dengan Pak Razi ini, Habib Lutfi ketika diceritakan tentang program Magdi, ya, beliau cuma bicara singkat, jelas, padat. Bicaranya apa? Percepat program ini. Wah, ini kan maknanya tersirat banget ya Bapak Ibu ya. Tapi saya ngelihatnya, wah ini insya Allah akan jadi banyak manfaat. Ya, ketika saya dijelaskan ini, saya udah ngelihat, wah, saya minta doanya itu saya diberangkatkan umroh. Tapi Allah ngirimnya, nggak cuma saya bisa berangkat, tapi saya juga bisa bawa banyak banget orang-orang berangkat di sini. Ya, makanya saya minggu pertama langsung happy, langsung cerita ke semuanya. Ya, saya langsung semangat sekali cerita karena ini bisa jadi apa? Pahala jariah, jadi wakaf Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya sudut pandang saya melihat program Magdi ini Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin saat ini kita mau mengundang apa namanya? Beberapa teman-teman kita sudah bergabung di Magdi untuk mungkin sharing lah, ya. Sharing tentang kenapa sih mereka mau bergabung di Magdi ini. Silakan Bro Denta, mungkin bisa dipanggil, ada teman-teman kita yang mau bergabung. Oke, selamat malam. Ibu Sasa. Bu Sasa ada belum ya? Kayaknya Bu Zaza belum masuk deh. Tapi ada Ustadz Jawad. Oh ya. Selamat malam Ustadz Jawad. Malam. Oh ya, selamat malam teman-teman. Jadi perkenalkan, ini ada Pak Ustadz Jawad ya. Nah, Pak Ustadz Jawad, teman-teman bisa dibantu Pak Ustadz Jawad tentang testimoni ya mengenai program nabung umrohnya Magdi. Silakan Pak Ustadz, kalian bisa kenalkan diri ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam semuanya buat para mitra-mitra Magdi di seluruh Indonesia. Ya, sebelumnya mungkin saya sedikit aja ya cerita ya, karena nanti ada bagiannya Bu Sasa dengan Pak Rudi ya. Iya, betul. Ya, flashback sedikit, memang waktu awalnya saya dikenalkan Magdi itu memang dari broadcast ya, broadcast WA. Dari teman di Jawa Timur, yaitu Pak Ridho ya. Dan itu tengah malam ya? Itu saya dapatkan. Malam ya Pak. Ya, biasa, padahal waktu itu jam 9, jam 10 saya sudah tidur tuh. Nah, kebetulan jam setengah 12 malam saya dapat WA, saya baca, saya kebangun. Pas saya baca sedikit itu, saya pelajari programnya ini menarik gitu ya. Menarik gitu. Karena ya jujur aja memang sudah sekitar 10 tahun saya sudah berkecimpung di bidang haji dan umroh, Pak. Iya. Jadi ya alhamdulillah sebelumnya saya juga background-nya sebagai pemilik travel haji umroh dan sempat memberangkatkan juga ribuan jamaah di Makassar dan di seluruh Indonesia juga, alhamdulillah. Nah, pas saya bandingkan gitu ya, ini ada beberapa kelebihan-kelebihan yang memang Magdi ini punya kelebihan dibanding travel pada umumnya gitu ya. Walaupun Magdi ini bukan travel sebenarnya ya. Iya. Nah, tapi bekerja sama dengan Travel Abinaya dan juga Sinarmas, saya pelajari ini programnya sangat menarik, sangat memudahkan masyarakat Indonesia gitu, terutama orang-orang yang mewujudkan ibadah ya, ibadah umroh dan haji.
Nah, apalagi dengan keadaan sekarang ini kan antrian haji ini kan luar biasa ya. Betul. Bisa 40 bahkan sampai 50 tahun. Nah, kalau kita baru daftar sekarang kapan berangkatnya gitu kan. Nah, sedangkan kewajiban orang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ya, khususnya muslim ini. Jadi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini sangat berat kalau memang porsi antrian ini cukup lama gitu ya. Gitu. Dan alhamdulillah setelah saya pelajari Magdi ini memang luar biasa gitu. Dengan orang hanya dengan menabung 10.000 per hari atau 300.000 per bulan itu bisa berangkat umroh gitu. Nah, caranya kan yang sudah dijelaskan tadi ya oleh Bro Angga ya. Betul. Ya. Jadi memang programnya cukup menarik hanya dengan menabung dan mengajak tiga mitra dan komunikasi. Nah, itu insya Allah ya 6-8 bulan itu sudah bisa berangkat umroh dengan cara gratis gitu. Jadi sangat terjangkau sekali gitu. Bahkan umrohnya bukan hanya sekali tapi bisa berkali-kali gitu. Itu sangat luar biasa sekali gitu. Dan saya berkeinginan memang dengan adanya program Magdi ini bisa membantu ribuan, bahkan sebenarnya potensinya bisa jutaan masyarakat Indonesia itu bisa menunaikan ibadah umroh dan haji dengan secara gratis, gitu. Terus juga insya Allah ya, saya yakin program Magdi ini akan bisa kita jalankan dengan jangka panjang karena saya melihat partner dari Magdi ini luar biasa, yaitu Travel Abinaya yang sudah pengalaman ya, sudah settle, sudah kuat, dan juga Sinarmas yang kita tahu perusahaan besar ya. Betul, Pak. Allah ya tidak mungkin menyelewengkan dana masyarakat lah ya, karena kan selalu juga diawasi oleh OJK setiap 3 bulan sekali. Dan ini sangat peluang yang sangat bagus sekali, bukan hanya membantu masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah, tapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Karena saya lihat program-programnya juga terus bonus-bonusnya juga luar biasa ya. Insya Allah ini kalau kita jalankan, ini sangat membantu sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita semua untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya dan juga bisa mengembangkan usahanya di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja Pak Denta. Ya, terima kasih Pak Ustadz Jawad untuk sharing informasinya. Nah, teman-teman, malam hari ini kita dapat spesial testimoni. Ini live dari Madinah ya. Kebetulan salah satu member Magdi saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Oke. Malam Ibu Sasa. Bu Sasa mana ya? Saya search Bu Sasa. Malam Pak Denta, malam semuanya. Ya, malam. Ya, oke. Masih sore Pak. Masih sore. Di sini udah malam, Iya. Bu, jam 8. Jam 4 sore. Ibu Sasa, doain semua yang ada di Jakarta biar semua ikut bisa nyusul Bu Sasa. Iya Pak, sudah semuanya bisa segera ke sini. Yang sudah pernah ke sini bisa segera ke sini lagi kembali sama keluarganya masing-masing, yang belum sesegera mungkin juga menjadi tamunya Allah. Amin. Thank you. Bu Sasa mungkin boleh sharing ya Bu Sasa ya mengenai program Magdi ya dengan yang reguler ya. Silakan Bu Sasa. Ya Pak, mungkin ini ya setelah saya analisa untuk program Magdi ini benar-benar luar biasa. Karena apa? Kita hanya sebulan menyisihkan uang 300.000, anggap saja itu sedekah ya. Tapi untuk dengan niatan kita sebagai tamunya Allah atau mau berangkat umroh, ini luar biasa. Ini magnetnya itu luar biasa. Jadi di sini di Magdi mungkin nanti kalau kita menjadi syiar Baitullah itu kan juga ada hasilnya ya. Jadi untuk mempercepat bagaimana kita bisa segera menjalankan ibadah umrah seperti itu, Pak. Dan bisnis ini memang sangat mudah ya bagi saya karena bisa dilakukan di mana saja, bisa dibawa di mana saja dan tidak harus
kita pinjam ruko atau apa untuk sewa ya. Gitu. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman udah dengar ya sharing dari Bu Sasa ya, bahwa ternyata ini mudah gitu ya. Kita cuma menyisihkan 10.000 per hari, bisa mewujudkan impian. Plus enaknya lagi ini online ya. Contohnya kita bisa saat ini bersama dengan Bu Sasa yang ada di Madinah. Oke, Ibu Sasa, saya doakan sehat selalu ya, serta lancar untuk Ya, ibadah Pak, umrohnya ya. ya. Ini Oke, musimnya kayaknya mau pergantian musimnya ke era ini. mantap. Batuk. Oke, terima Iya, kasih. Thank you. Oke, teman-teman, berikutnya kita mau lanjut soal tadi kan Ustaz sempat kasih bocoran ya. Ternyata di sini ada bisnisnya loh, ada program kebaikannya. Oke, saya persilakan pada Mas Bro Angga ya untuk melanjutkan. Silakan, Mas Bro. Oke, terima kasih banyak Bro Adenta. Waduh, ini mungkin udah nggak sabar ya. Tadi udah dapat bocoran juga tadi dari Ustadz Jawad ya tentang bisnisnya. Oke. Nah, Bapak Ibu saya lanjutkan lagi ya. Artinya gini Bapak Ibu, sebenarnya ini menarik loh. Ya, saya sendiri juga tadinya ke sini itu hanya untuk menabung lah ya, menabung mempersiapkan umroh ya. Tapi begitu saya ngelihat loh, kok ini ada peluangnya juga gitu loh. Dengan kita menjadi pesiar Baitullah, ya kita bisa dapat loh benefit ujroh atau komisi lah ya. Nah, saya langsung otak bisnis saya jalan Bapak Ibu ya. Kalau memang bisa nyisihin nabungnya itu gratis, kenapa harus saya bayar? Benar nggak? Ya, saya memiliki kemampuan apa? Ya kalau namanya cerita ya kan, masa ya nggak bisa, benar nggak? Ya, nah makanya ini saya begitu udah diliatin slide ini, saya jadi berpikir gitu loh. Jadi Makdi ini sudah menyediakan caranya Bapak Ibu, ya ada bimbingannya, ada panduannya, ada caranya, ya semua apa yang kita butuhkan ya untuk. Jadi memang kita di sini nggak disuruh kita jualan, prospekin, nggak, itu yang saya suka loh. Ya, jadi kita cuma ikutin MCMD aja. Yang pertama itu adalah tugas Bapak Ibu di sini utamanya adalah menabung. Ya, menabung secara konsisten untuk mewujudkan impian ibadah itu dulu. Ya, itu dulu, jangan nyampe setengah-setengah. Begitu udah di jalan kalau tengah jalan kira-kira tidak semangat, nabungnya bolong-bolong gitu ya. Nah, berarti memang mungkin niat kita untuk beribadah ke Baitullahnya itu belum kuat Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua ya, Bapak Ibu tadi udah saya jelaskan ya. Di sini kita bisa ngebantuin orang ya. Sorry, bukan di sini kita bisa menyisihkan 10.000 per hari. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau saya tanya sekarang, Pak, Bu, saat ini Bapak Ibu mampu nggak berangkat ke Baitullah? Ya, memiliki uang 30 juta lah minimal, sama jajan 10 juta lah, 40 juta. Ya mungkin tidak semuanya jawab mampu. Ya kalau saya pribadi belum ada duitnya Pak, ya kan. Nah tapi ya kalau saya bilang ya kalau nyisihin 10.000 per hari kira-kira mampu nggak? Ya saya yakin sekali mayoritas pasti semua menjawab insya Allah mampu Pak kalau 10.000 per hari. Ya, nah lalu ada lagi benefit tadi, ada badal umroh dan juga bisa dipermudah Bapak Ibu. Artinya nabungnya bisa gratis, artinya bisa mempercepat, mempermudah kita untuk mewujudkan impian kita ke Baitullah. Nah, kira-kira ini sebenarnya informasi yang baik nggak sih yang perlu kita sharing? Benar nggak? Nah, kenapa? Ini bocoran aja ya. Saya di minggu pertama langsung saya ceritakan ke teman-teman yang terdekat ya, saudara, teman gitu yang terdekat. Ya karena saya pengen mereka itu yuk bareng-bareng ibadah umroh bersama saya. Ya makanya saya cerita ke Bu Zaza gitu ya. Nah, kenapa? Saya cari teman-teman yang saya peduli, yuk kita bareng-bareng umroh. Saya nggak ada niatin prospekin, ya nggak ada niatan ngeprospek. Ya sama seperti halnya malam hari ini nih. Saya cerita ke teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya nggak ada niatan untuk ngeprospek. Ya, saya insya Allah karena saya ngelihat ini program patut untuk saya sebar karena di luar sana itu banyak orang-orang kayak saya, ya
Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi di luar saya di sana itu banyak banget orang-orang kayak saya yang mungkin punya niatan ke Baitullahnya udah kuat, tapi duitnya belum ada. Nah, ini bisa jadi solusi, makanya saya semangat cerita ini. Ya, saya nggak peduli dia mau ambil atau enggak, ya, karena saya benar-benar tertampar dengan salah satu teman saya bilang begini, ya, Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Nah, itu saya ketampar banget. Artinya kalau misalnya kita benar-benar sudah niatnya kuat, insya Allah Allah akan mampukan. Apalagi di sini Bapak Ibu dikasih caranya. Bapak Ibu mau nggak cuma cerita atau syiar? Ya, ke siapa ceritanya? Orang-orang kita peduli, kita pengen ajak mereka sama-sama ibadah bareng. Nah, ini tugas kita yang kedua. Ya, kita cuma cerita aja. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mengajak berkah. Artinya kita nggak harus tuh setiap orang kita paksa untuk ikut program ini, nggak perlu Bapak Ibu. Hari ini juga Bapak Ibu, kami di sini semua hanya menceritakan. Bapak Ibu mau percaya mau tidak, ya itu bukan urusan kami Bapak Ibu. Ya, insya Allah ya, nawaitu kami adalah menceritakan kebaikan ini. Ya, nah begitu juga nanti Bapak Ibu kita cerita itu pasti nggak akan semuanya tertarik, nggak akan semuanya terpanggil, nggak akan semuanya mau ikut program Syiar Baitullah, yang nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang udah hukum alamnya seperti itu, karena tidak mungkin semuanya terpanggil. Ya, kita hanya perlu membantu teman-teman kita yang memang tertarik aja Bapak Ibu, yang memang sudah terpanggil. Nah, lalu berikutnya apa? Bantu duplikasi. Ya, aktivitas cerita MCMD-nya ini kita duplikasikan, kita konsisten lakukan bareng-bareng. Nah, apa yang Bapak Ibu akan dapatkan ini menarik nih. Kalau Bapak Ibu cuman menabungnya aja, ya berarti Bapak Ibu nanti akan dapat voucher umroh senilai 18 juta, terproteksi sehingga kalau terjadi resiko kematian, insya Allah nawaitu umroh kita tetap akan terwujud Bapak Ibu karena ada program badal umroh, atau bagi saudara-saudara kita yang Hindu itu bisa mempersiapkan dana untuk ngaben. Nah, kalaupun tidak terjadi resiko kematian, itu kita akan ada tabungan ya 18 juta. Apa yang kita bayarkan selama 5 tahun, ya itu akan kembali 100%. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngambil pilihan yang berikutnya, ya pilar yang ketiga, benefit yang ketiga, kita cerita, maka Bapak Ibu akan dapat apa? Bonus, komisi atau ujroh. Ya, bisa dapat umroh juga gratis, bahkan haji, ya haji furoda, ya, dan banyak banget reward lainnya. Nah, disinilah sekarang saya akan bongkar nih, ya gimana caranya 6 bulan kita bisa berangkat umroh, ya nggak cuma umroh, masih ada reward lainnya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, jadi Bapak Ibu, Magdi ini memberi potensi penghasilan, dan ini nggak ngadi-ngadi loh Bapak Ibu. Apa ya ngadi-ngadi itu? Nggak main-main gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini seriusan. Ya, penghasilannya beneran serius Bapak Ibu. Ya, kita akan dapat kurang lebih 6 komisi ataupun reward. Ya, nah kita akan bahas satu-satu ya. Cuman Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu tidak langsung mengerti ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga butuh 2 minggu kok nyampe paham semuanya. Ya, tapi nanti saya akan jelaskan ya. Ada satu tabel resumenya lah, bahwa kita bisa dapatkan ini semua hanya dengan melakukan hal yang sederhana. Ya. Nah, pertama ada disebut bonus referensi. Saya akan jelaskan cepat aja ya. Nah, bonus referensi ini adalah bonus atau ujroh yang diberikan setiap ya upah yang kita dapatkan setiap kita mereferensi. Ya, artinya ketika kita cerita, ada yang nolak, ada yang tertarik kan. Yang tertarik itu bergabung ke program Syiar Baitullah. Nah, artinya kita mereferensi orang tersebut. Nah, dari setiap yang kita referensikan, Bapak Ibu akan dapat komisi yang disebut bonus referensi. Ya, besarnya berapa? Besarnya 42.000 Bapak Ibu. Oke, dari satu orang. Dan ini tidak dibatasi. Bapak Ibu mau referensi 3, 10, 100, silakan. Mau 1.000 juga kalau Bapak Ibu mampu silakan. Ya. Tapi di sini yang menariknya Bapak Ibu, komisinya itu persatuan yang kita referensikan, kita akan dapat 42.000 dan itu dibayarkan selama setahun setiap bulan. Selama orang yang kita referensikan itu terus menabung, ya, menyisihkan 300.000 sebulan, kita pun akan dapat 42.000 ini setiap bulan selama 1 tahun. Nah, anggap Bapak Ibu mereferensi saya. Ya, saya juga pengen dong dapat komisi, saya juga pengen dong nabungnya gratis, benar nggak? Makanya saya akan ceritakan. Ya, saya sharing lagi. Ceritanya saya cerita ke Bro Adenta.
ya, maka saya akan dapat 42.000. Nah, Bapak Ibu semua yang mereferensi saya itu dapat lagi 12.000 dari Broadbenta. Ya, sesimpel itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini loadingnya Bapak Ibu, nanti penjelasan ya, detailnya kita biasa rutin, khusus member tapi ini ya. Jadi Bapak Ibu harus bergabung dulu, nanti akan dijelaskan detailnya Bapak Ibu. Ya, akan dijelaskan detailnya, ini angka-angkanya dari mana nantinya. Ya, yang jelas ini dibuka semuanya Bapak Ibu. Jadi memang sudah ada jatah-jatahnya, ya, sudah dibudgetkan, jadi perusahaan tidak akan rugi. Ya, karena memang ini komisi yang disiapkan untuk kita, para pesiar Baitullohnya. Ya, anggap aja kita promotornya lah, tukang iklannya lah. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dari bonus yang pertama. Bonus yang kedua, ini menarik. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kan sebenarnya kita membangun 3 tim. Ya, kita akan dapat bonus posisi. Nah, yang menariknya begini. Misalnya gini, saya mereferensi A, B, C misalnya. A dan B ini aktif, dia mau referensi orang. Tapi yang C, ya bilang kepada saya dari awal juga, Pak, saya cuma mau nabung aja, saya nggak mau referensi. Ya udah nggak apa-apa. Ya, ketika saya mereferensi A dan B, ya ini sudah pasti mereka akan berjalan. Nah, saya pun aktif kan, saya juga mereferensi. Nah, by system pun akan membaca Bapak Ibu, ketika saya melakukan referensi sesuai dengan sistem, itu pasti akan ditaruh ke tim yang memang secara omsetnya kecil. Ya, makanya secara otomatis by system juga itu akan ditaruh di yang tim C ini Bapak Ibu. Ya. Nah, yang menariknya deh kalau saya nih, ya